Di lereng Gunung Slamet, ada sebuah desa kecil yang diselimuti kabut dan misteri. Desa itu, yang dikenal dengan nama Sindang Jati, menyimpan cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, sebuah legenda tentang pasar yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Konon, pasar itu hanya muncul pada malam-malam tertentu saat bulan sabit menggantung rendah di langit, dan hanya mereka yang diundang yang bisa menemukannya. Bagi kebanyakan penduduk, cerita itu hanyalah dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak berkeliaran malam-malam. Namun, bagi mereka yang percaya, legenda itu lebih dari sekadar kisah. Pasar gaib itu dipercaya sebagai tempat pertemuan makhluk tak kasat mata, tempat mereka berdagang benda-benda yang mustahil ditemukan di dunia manusia, keris berlapis cahaya, ramuan pengobatan ajaib, hingga bunga-bunga yang hanya mekar di dunia lain. Di sebuah rumah tua di pinggir desa, seorang nenek duduk di balai-balai bambu. Wajahnya keriput, tetapi sorot matanya menyimpan kewaspadaan yang tajam. Di hadapannya, seorang pemuda bernama Ardi mendengarkan ceritanya dengan separuh perhatian. "Pasar itu nyata," kata nenek itu dengan suara rendah, seolah takut didengar oleh sesuatu yang tidak kasat mata. "Tapi kau harus ingat, Ardi, ada aturan yang tak boleh dilanggar. Jangan pernah menawar, jangan menyinggung pedagangnya, dan yang paling penting, jangan coba-coba membawa pulang sesuatu tanpa izin." Ardi menghela napas. "Nek, itu cuma dongeng. Kalau pasar itu benar-benar ada, kenapa tidak ada yang pernah membuktikannya?" Nenek itu menatap cucunya lama, lalu berkata pelan, "Karena mereka yang berani mencoba, tak pernah kembali." Malam itu, angin dari lereng gunung terasa lebih dingin dari biasanya. Ardi, yang biasanya tak peduli pada cerita-cerita lama, mendapati dirinya terus memikirkan kata-kata neneknya. Ia menatap keluar jendela, ke arah pepohonan yang bergerak pelan diterpa angin. Ada sesuatu yang membuatnya gelisah, seperti ada mata tak terlihat yang mengawasi dari kegelapan. Saat ia hendak memejamkan mata, sebuah suara asing terdengar dari arah hutan di belakang rumahnya. Suara seperti derap kaki kuda, disertai lonceng kecil yang berbunyi lembut. Ardi membuka jendela, tapi tak ada apa-apa di luar selain kabut yang tebal. Ia menggelengkan kepala, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Namun, ketika ia kembali ke tempat tidurnya, ada sesuatu di lantai kamarnya, sebuah koin tua yang berkilau redup di bawah cahaya bulan. Koin itu tak pernah ada di kamarnya sebelumnya. Di permukaannya terukir simbol aneh yang tak dikenalnya, seperti huruf-huruf dari bahasa asing. Ardi memungut koin itu dengan ragu. Ketika jarinya menyentuh logam dingin itu, sebuah sensasi aneh menjalar ke seluruh tubuhnya. Seketika, suara derap kaki kuda dan lonceng tadi terdengar lagi, kali ini lebih dekat. "Nek," panggilnya, suaranya nyaris berbisik. Tapi tak ada jawaban. Rumah itu sunyi. Di luar, kabut mulai bergerak seperti sesuatu yang hidup, memeluk pepohonan dengan gerakan halus. Dan di kejauhan, samar-samar terlihat cahaya seperti lampu-lampu kecil yang bergerak perlahan, seperti sebuah pasar yang mulai bangkit dari kegelapan. Ardi berdiri di tepi jendela, koin di tangannya terasa semakin berat. Di lubuk hatinya, ia tahu, ini bukan sekadar kebetulan. Mungkin, untuk pertama kalinya, cerita neneknya bukan hanya dongeng pengantar tidur. Dan malam itu, tanpa ia sadari, kehidupannya akan berubah selamanya. Pagi datang dengan sinar matahari yang menyelinap di balik dedaunan, tetapi Ardi merasa gelisah. Koin tua yang ia temukan semalam kini tergeletak di meja kayu di samping tempat tidurnya, seakan menantangnya untuk mencari tahu lebih jauh. Ia memandang benda itu dengan tatapan penuh tanya. Semalaman ia bermimpi aneh, sebuah jalan sempit yang berkelok menuju sebuah pasar penuh cahaya, suara-suara tawar-menawar yang asing, dan lonceng kecil yang berdenting pelan di telinganya. "Nek, koin ini punya siapa?" tanyanya sambil membawa benda itu ke ruang tengah, di mana neneknya sedang menumbuk rempah-rempah. Seketika, wajah neneknya berubah tegang. Ia menghentikan gerakannya, memandang koin itu dengan sorot mata yang penuh peringatan. "Kembalikan ke tempat asalnya," kata neneknya dengan nada dingin. "Tempat asalnya?" Ardi mengernyit. "Aku menemukannya di lantai kamarku. Lagi pula, ini cuma koin, Nek." Nenek itu mendekat, mencengkeram bahunya dengan kekuatan yang mengejutkan. "Koin itu bukan milikmu, Ardi. Kalau kau tidak mengembalikannya, mereka akan datang menagih."
Mereka siapa? Ardi bertanya, tapi neneknya tak menjawab. Ia hanya berbalik menuju altar kecil di sudut ruangan dan mulai merapalkan doa, seolah mencoba melindungi rumah itu dari sesuatu yang tak terlihat. Kegelisahan Ardi makin menjadi-jadi. Ia memutuskan keluar rumah untuk menenangkan pikiran. Di luar, desanya terasa aneh, terlalu sepi, seperti ada sesuatu yang menahan napas di udara. Langkah kakinya membawanya ke hutan kecil di belakang rumah, tempat ia sering mencari kayu bakar. Namun, di tengah hutan itu, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah jejak kaki besar, terlalu besar untuk manusia, terlukis jelas di tanah berlumpur. Jejak itu tidak hanya satu, mereka membentuk pola, seperti sedang mengarah ke suatu tempat. Dengan rasa ingin tahu yang sulit ia kendalikan, Ardi mengikuti jejak itu. Semakin dalam ia masuk ke hutan, semakin aneh suasana di sekitarnya. Angin berhenti bertiup, dan suara burung yang biasa terdengar di pagi hari lenyap sama sekali. Sebaliknya, ia mulai mendengar suara-suara lain, derap kaki kuda, gesekan logam, dan bisikan samar yang terdengar dari segala arah. Di tengah perjalanan, ia berhenti. Di depan matanya, sebuah batu besar yang tak pernah ia lihat sebelumnya berdiri menjulang. Batu itu dipenuhi ukiran-ukiran kuno yang serupa dengan simbol pada koinnya. Namun, yang membuat Ardi tertegun adalah cahaya lembut yang memancar dari celah-celah ukiran itu, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Ketika ia mendekat, koin di sakunya mulai terasa hangat, hampir seperti berdenyut. Ia mengeluarkannya dan mendapati bahwa koin itu kini bersinar lembut, seolah merespons cahaya dari batu besar itu. Ardi ragu sejenak. Ia ingin berbalik, tetapi rasa penasarannya terlalu kuat. Dengan hati-hati, ia menyentuhkan koin itu ke permukaan batu. Seketika, dunia di sekitarnya berubah. Kabut tebal menyelimuti hutan, dan suara-suara yang tadi samar kini menjadi jelas, denting lonceng, derap langkah, dan tawa kecil yang menggema di udara. Lalu, di hadapannya, jalan berkerikil perlahan muncul dari tanah, memanjang menuju kegelapan. Di ujung jalan itu, cahaya berkelap-kelip, seperti sebuah kota kecil yang terbangun dari tidur panjangnya. Ardi merasa dadanya berdegup kencang. Ia tahu, jalan itu bukan bagian dari dunia yang biasa ia kenal. Dan entah kenapa, kakinya melangkah maju, mengikuti jalan itu menuju sumber cahaya. Namun, sebelum ia melangkah terlalu jauh, sebuah suara berat terdengar dari belakangnya. "Kembalilah sekarang, anak muda, sebelum kau melangkah terlalu jauh." Ardi berbalik, dan di sana berdiri seorang lelaki tua berjubah hitam dengan mata yang bersinar redup, menatapnya dengan tatapan tajam. "Jalan ini bukan untukmu, tapi jika kau memilih untuk melanjutkan, tak ada jalan kembali." Dengan tubuh yang mulai gemetar, Ardi hanya mampu menelan ludah. Ia sadar, malam itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Angin malam bertiup lembut, tetapi rasanya menusuk sampai ke tulang. Ardi berdiri terpaku di depan lelaki tua berjubah hitam. Suara berat lelaki itu menggema di telinganya, seolah bukan hanya berasal dari bibirnya, tetapi juga dari kegelapan di sekitar mereka. "Siapa kau?" tanya Ardi dengan suara bergetar, mencoba menahan rasa takut yang mulai merambat. Lelaki tua itu tersenyum tipis, tetapi senyumnya lebih terasa sebagai peringatan daripada keramahan. "Aku hanya penjaga pintu. Kau tidak perlu tahu namaku, seperti aku tak perlu tahu alasanmu ingin menjejakkan kaki di dunia ini." Ardi memandang jalan berkerikil yang tampak seperti tak berujung itu. Cahaya-cahaya kecil di ujungnya terus berkilauan, seakan memanggil. "Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku harus tahu apa ini," katanya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada lelaki itu. Penjaga pintu menghela napas berat. "Jika itu yang kau pilih, aku takkan menghentikanmu. Tapi ingat, setiap langkah yang kau ambil akan membawa konsekuensi. Pasar ini bukan tempat untuk hati yang lemah." Tanpa menjawab, Ardi melangkah maju. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah tanah di bawahnya mencoba menariknya kembali. Di belakangnya, penjaga pintu menghilang seperti kabut yang ditiup angin. Jalan itu terasa semakin gelap, meskipun cahaya di kejauhan semakin terang. Suara-suara aneh mulai terdengar lebih jelas, tawa kecil yang melengking, derit roda yang berat, dan desis-desis seperti bisikan yang tidak dimengerti. Ketika akhirnya ia mendekati ujung jalan, sebuah gerbang besar terbuat dari kayu hitam menjulang di depannya.
Ukiran-ukiran aneh menghiasi permukaan gerbang itu, seperti cakar-cakar yang saling mengait. Gerbang itu tampak tak bergerak, tetapi saat Ardi melangkah lebih dekat, pintunya terbuka perlahan dengan bunyi yang berat, menguak pemandangan yang membuatnya terdiam. Di balik gerbang itu, berdiri sebuah pasar yang tidak seperti apapun yang pernah ia bayangkan. Jalanan dipenuhi lapak-lapak yang dihias dengan cahaya kuning pucat, tetapi tidak berasal dari lampu. Cahaya itu tampak seperti api kecil yang melayang di udara, menerangi wajah para pedagang dan pembeli. Makhluk-makhluk di pasar itu bukan manusia. Ada yang tinggi menjulang dengan kulit yang bersisik, ada pula yang kecil dengan tubuh seperti bayangan hidup. Beberapa memiliki sayap, sementara yang lain menyeret ekor panjang di belakang mereka. Namun, yang paling membuat Ardi terpana adalah bagaimana semua makhluk itu bergerak dengan kesibukan yang begitu teratur, seolah-olah mereka adalah bagian dari harmoni yang tak kasat mata. Ia melangkah lebih jauh, tubuhnya dipenuhi rasa ingin tahu bercampur ketakutan. Sebuah lapak kecil di dekatnya menarik perhatiannya. Pedagang di balik lapak itu adalah sosok perempuan berambut perak, matanya bersinar seperti bulan. Di atas meja kayu tuanya, terhampar benda-benda yang tidak biasa, cermin kecil yang memantulkan pemandangan lain, botol-botol kaca yang berisi cahaya, dan sekuntum bunga hitam yang kelopak-kelopaknya bergerak seperti jari-jari. "Anak muda, kau ingin sesuatu?" tanya perempuan itu dengan suara yang lembut, tetapi dingin. Ardi menelan ludah, mencoba mencari jawaban. Namun sebelum ia sempat berbicara, dari sudut matanya ia melihat sesuatu. Di ujung pasar, di sebuah lapak besar dengan tenda merah tua, berdiri seorang pedagang berjubah hitam. Wajah pedagang itu tersembunyi di balik bayang-bayang, tetapi tangannya memegang sesuatu yang bersinar. Keris. Ardi merasa tubuhnya membeku. Keris itu mirip dengan yang pernah ia lihat dalam mimpi, gagangnya berukir naga, dan bilahnya memancarkan cahaya samar yang menyeramkan. Tanpa sadar, kakinya bergerak menuju lapak itu, mengabaikan panggilan perempuan berambut perak. Namun, sebelum ia sampai, sebuah tangan kasar mencengkeram bahunya. Ardi berbalik dan mendapati seorang pria berwajah seperti serigala berdiri di belakangnya. "Hati-hati, anak manusia," kata makhluk itu dengan suara yang berat. "Setiap benda di sini memiliki harganya. Dan harganya mungkin lebih tinggi dari nyawamu." Ardi menatapnya tanpa berkata-kata. Saat itu, ia sadar, ia telah melangkah terlalu jauh. Pasar ini bukan hanya tempat untuk menjual atau membeli, ini adalah tempat di mana keputusan kecil bisa membawa malapetaka besar. Namun, meskipun rasa takut menggenggam hatinya, sebuah dorongan aneh terus membisikkan kepadanya bahwa ia harus terus maju. Bahwa ada sesuatu di pasar ini yang sedang menunggunya. Udara di dalam pasar terasa berbeda, berat seperti dipenuhi energi yang tak kasat mata. Ardi melangkah perlahan, matanya tak henti-henti menyapu setiap sudut. Pasar ini tidak hanya aneh, ia seperti dunia yang berdiri di antara mimpi dan kenyataan. Cahaya-cahaya kecil melayang bebas, memberikan penerangan yang tidak hangat, tetapi cukup untuk melihat wajah makhluk-makhluk yang menghuni tempat itu. Di setiap sudut pasar, pedagang dengan wujud ganjil sibuk menawarkan barang-barang yang tampaknya mustahil ada di dunia nyata. Ada seorang lelaki berjubah abu-abu yang menjual topeng-topeng hidup, topeng itu bergerak, matanya berkedip, seolah-olah memandang pembeli. Di lapak lain, seorang wanita berkulit transparan memamerkan botol-botol kaca yang berisi angin bersiul, menciptakan melodi aneh setiap kali dibuka. Langkah Ardi terhenti di sebuah gerobak kecil yang dipenuhi buah-buahan bercahaya. Seorang pedagang bertubuh pendek dengan wajah menyerupai burung hantu menatapnya tajam. "Cicipilah satu, anak manusia," katanya, sambil menunjuk ke sebuah buah berwarna merah menyala. "Hanya satu gigitan, dan kau akan tahu rahasia dunia ini." Ardi menelan ludah. Ia teringat peringatan neneknya, juga makhluk serigala yang memperingatkannya tadi. Ia menolak dengan sopan dan segera melangkah pergi, tetapi langkahnya semakin berat, seolah ada sesuatu di pasar ini yang mencoba menahannya. Di tengah kerumunan, matanya kembali tertarik pada lapak dengan tenda merah tua di ujung pasar. Keris bersinar itu tetap berada di sana, dijaga oleh pedagang berjubah hitam. Setiap kali ia menatap ke arahnya, seolah ada bisikan yang memanggilnya, memintanya untuk mendekat. Namun, sebelum Ardi sempat melangkah, suara berat bergema dari belakangnya. "Berhenti,
Ia berbalik dan mendapati lelaki tua berjubah hitam yang ia temui di gerbang pasar tadi berdiri di sana. Sorot matanya tajam, penuh peringatan. Aku sudah memperingatkanmu, anak muda. Pasar ini bukan tempat untuk keingintahuan semata. Aku hanya ingin tahu, jawab Ardi, suaranya nyaris bergetar. Aku merasa sesuatu di sini memanggilku. Lelaki itu mendekat, jubahnya berkibar pelan meski tak ada angin. Banyak yang merasa dipanggil, tapi tidak semua yang datang di sini diizinkan pulang. Kau belum memahami aturan tempat ini, bukan? Ardi menggeleng, rasa takut mulai menggantikan rasa penasarannya. Di sini, kau tidak hanya membayar dengan koin atau benda, lanjut lelaki itu. Setiap transaksi memiliki harga, dan seringkali harga itu adalah sesuatu yang tak bisa kau kembalikan, waktu, ingatan, bahkan jiwa. Ardi terdiam. Kata-kata lelaki itu membebani pikirannya, tetapi keinginannya untuk mendekati lapak dengan keris itu tetap ada, seolah-olah keris itu menanamkan perintah dalam benaknya. Lelaki tua itu mendesah panjang. Kalau kau tetap ingin melangkah, aku tak bisa menghentikanmu. Tapi ingat ini baik-baik, di pasar ini, kesalahan kecil bisa menjadi awal kehancuranmu. Setelah berkata demikian, lelaki itu menghilang begitu saja, meninggalkan Ardi dengan keraguan yang membebani. Namun, sekuat apapun ia mencoba menahan dirinya, keinginannya untuk melihat keris itu terlalu besar. Ia melangkah ke lapak merah tua, menyingkirkan kerumunan makhluk-makhluk lain yang tampaknya tidak peduli padanya. Ketika ia sampai di depan lapak, pedagang berjubah hitam mengangkat kepala. Wajahnya tersembunyi dalam bayangan, tetapi suara yang keluar darinya terdengar jernih dan dingin. Kau tertarik pada ini, bukan? Tanyanya, sambil mengangkat keris itu dengan tangan yang kurus. Ardi mengangguk, lidahnya terasa keluh. Cahaya dari keris itu memantulkan pola-pola aneh di udara, seperti api yang menari tanpa panas. Keris ini tidak untuk sembarang orang, kata pedagang itu. Hanya mereka yang benar-benar berani yang bisa memilikinya. Kau siap membayar harganya? Berapa harganya? Tanya Ardi, suara gemetar keluar dari bibirnya. Pedagang itu tertawa kecil, suara tawa yang terdengar seperti angin yang menghantam celah-celah batu. Harga itu tergantung pada keinginanmu. Tapi ingat, setiap keinginan yang kau penuhi di sini, ada sesuatu yang harus kau korbankan. Ardi menatap keris itu, tangannya gatal ingin menyentuhnya. Namun, jauh di dalam pikirannya, ia tahu ada sesuatu yang salah. Rasa dingin mulai merayap di tengkuknya, seolah pasar ini menyadari kelemahannya dan siap menelannya kapan saja. Saat itulah ia mendengar suara lain, suara lembut yang familiar. Jangan, Ardi, kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Ia berbalik dengan cepat dan mendapati Dika, sahabatnya, berdiri di belakangnya. Tetapi bagaimana Dika bisa ada di sini? Bukankah ia ditinggalkan di desa? Namun, sebelum Ardi bisa bertanya, ia menyadari sesuatu yang aneh. Mata Dika kosong, seperti ada sesuatu yang bukan dirinya berdiri di sana. Ardi mematung, menatap sosok Dika yang tiba-tiba muncul di pasar. Suara lembut yang memanggilnya tadi terdengar begitu nyata, seperti sahabatnya benar-benar ada di sana. Namun, mata Dika, mata yang selalu dipenuhi semangat hidup, kini kosong, seperti dua lubang gelap yang tak memiliki jiwa. Dika, Ardi berbisik, langkahnya mundur setengah meter. Bagaimana kau bisa di sini? Sosok itu tersenyum, tetapi senyum itu tidak hangat. Aku selalu ada di sisimu, Ardi, jawabnya dengan nada datar yang aneh. Bukankah kau yang memintaku menemanimu? Ardi menggeleng, ia tahu sesuatu tidak benar. Dika yang dikenalnya tidak akan pernah bicara dengan nada seperti itu. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa sangat mengancam. Pedagang berjubah hitam di belakangnya terkekeh pelan, seolah menikmati kebingungan Ardi. Kau mulai melihat, ya, katanya sambil mengelus bilah keris yang berkilauan. Pasar ini menunjukkan apa yang tersembunyi di hatimu. Dia ada di sini karena kau membawanya. Aku tidak membawanya. Ardi hampir berteriak, tangannya gemetar di sisi tubuhnya. Ia melangkah mundur lebih jauh dari sosok yang menyerupai Dika. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, suara Dika tetap tenang, seolah-olah tidak terusik oleh kegelisahan Ardi. Ardi, apa kau lupa? Aku pernah bilang akan selalu ada untukmu, bahkan di tempat seperti ini. Kata-kata itu menghantam ingatan Ardi.
Benar, Dika pernah mengucapkan janji itu, bertahun-tahun lalu, saat mereka masih kecil. Saat itu mereka berada di tepi hutan, bermain petak umpet, dan Ardi tersesat. Dika yang menemukannya, memegang tangannya erat, dan berkata, apapun yang terjadi, aku akan selalu menemanimu. Namun, bagaimana janji masa kecil itu bisa terhubung ke tempat ini? Apakah benar itu Dika, atau hanya ilusi yang dibuat oleh pasar? Pedagang berjubah hitam berbicara lagi, kali ini dengan suara yang lebih dingin. Kau menginginkan jawaban, bukan? Keris ini akan memberimu semua yang kau cari. Tapi jika kau ingin kebenaran, kau harus menerima harga yang menyertainya. Harga apa? Tanya Ardi, meskipun ia hampir tidak ingin mendengar jawabannya. Tinggalkan dia. Pedagang itu menunjuk sosok Dika dengan tangannya yang kurus. Kau tidak bisa membawa semuanya bersamamu. Pasar ini adalah ujian. Jika kau ingin maju, kau harus berani meninggalkan beban dari masa lalu. Ardi menatap sosok yang menyerupai Dika, hatinya dipenuhi konflik. Jika itu benar-benar sahabatnya, bagaimana mungkin ia bisa meninggalkannya? Tetapi jika itu hanyalah ilusi, sebuah jebakan dari pasar, ia tahu ia harus membuat keputusan cepat. Ardi, dengarkan aku, suara Dika terdengar lebih mendesak sekarang. Jangan dengarkan dia, kau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kata-kata itu membuat Ardi semakin bimbang. Ia merasa seperti terperangkap di antara dua kebenaran yang saling bertolak belakang. Bagaimana aku tahu kau benar-benar Dika? Tanyanya, suaranya penuh keraguan. Sosok itu tersenyum tipis, mata kosongnya seolah memandang jauh ke dalam jiwa Ardi. Aku adalah bagian dari dirimu yang tidak ingin kau akui. Akulah kenanganmu, rasa bersalahmu, dan keinginanmu untuk memperbaiki segalanya. Ardi merasa tubuhnya semakin berat, seolah udara di sekelilingnya dipenuhi dengan tekanan yang tak terlihat. Ia mulai memahami bahwa pasar ini tidak hanya menguji keingintahuan atau keberaniannya, tetapi juga sesuatu yang lebih dalam, keinginannya untuk berdamai dengan masa lalunya. Namun, sebelum ia bisa menjawab, pedagang berjubah hitam mengangkat tangannya. Cahaya dari keris itu menyala terang, dan pasar seakan membeku dalam waktu. Suara-suara menghilang, makhluk-makhluk berhenti bergerak, dan hanya Ardi, pedagang itu, serta sosok Dika yang tetap hidup dalam momen tersebut. Keputusanmu akan menentukan apa yang terjadi selanjutnya, kata pedagang itu dengan nada serius. Tapi ingat, tidak ada jalan kembali setelah ini. Kau harus memilih. Ardi menutup matanya, mencoba menenangkan pikirannya. Di satu sisi, ia merasa terikat pada sosok yang menyerupai Dika, tetapi di sisi lain, ia tahu pasar ini dipenuhi tipu muslihat. Apakah ia berani meninggalkan masa lalunya? Atau ia akan terperangkap di sini selamanya? Ketika ia membuka matanya, dengan suara yang gemetar tetapi tegas, Ardi berkata, aku tahu siapa aku. Dan aku tahu apa yang harus kulakukan. Keputusan itu, meski berat, akan mengubah segalanya. Keheningan menelan pasar setelah kata-kata Ardi terucap. Segala sesuatu di sekelilingnya terasa membeku, bahkan udara yang ia hirup seolah tak ingin masuk ke paru-parunya. Sosok Dika berdiri diam, menatap Ardi dengan mata kosong yang kini mulai memancarkan sesuatu kesedihan. Kau memilih untuk meninggalkanku, tanya sosok itu, suaranya pelan, tetapi menyayat hati. Ardi tidak menjawab, ia hanya memejamkan mata, menahan berat di dadanya yang terasa hampir tak tertahankan. Aku tidak tahu siapa atau apa kau sebenarnya, katanya akhirnya, suaranya hampir pecah. Tapi jika ini adalah bagian dari ujian, aku harus melangkah maju. Maafkan aku, Dika. Sosok itu tersenyum lemah. Aku hanya bayangan, tapi keputusan ini akan menghantuimu, Ardi. Ketika ia mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya mulai larut menjadi kabut gelap yang perlahan menghilang di udara. Ardi merasakan kehilangannya, meski tahu sosok itu mungkin bukan sahabatnya yang sesungguhnya. Dalam hatinya, ia tetap merasa seperti baru saja mengkhianati janji masa kecil yang seharusnya ia jaga. Pedagang berjubah hitam mendekat, membawa keris yang masih bersinar dengan cahaya redup. Kau telah memilih dengan benar, katanya. Namun, setiap keputusan memiliki harga. Ardi menatap pedagang itu dengan sorot mata waspada. Harga apa yang harus kubayar? Pedagang itu tersenyum, kali ini senyum yang dingin dan penuh misteri. Waktu.
Sebelum Ardi sempat bertanya lebih jauh, pedagang itu mengayunkan keris di udara, menciptakan garis bercahaya yang membelah ruang di sekeliling mereka. Pasar yang tadinya terasa ramai dan padat kini mulai berubah, warna-warna memudar, suara-suara lenyap, dan seluruh dunia seakan ditarik ke dalam kehampaan. Ardi merasakan tubuhnya ditarik mundur, seperti ia sedang terseret ke dalam aliran waktu yang berbalik. Kilatan-kilatan ingatan muncul di hadapannya, saat ia menemukan koin itu di kamarnya, peringatan neneknya, dan jalan gelap yang membawanya ke pasar. Semua itu berputar di sekelilingnya, semakin cepat hingga akhirnya segalanya menjadi gelap. Ketika ia membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di tengah hutan, tepat di tempat ia pertama kali menemukan batu besar berukir aneh itu. Batu itu kini terlihat mati, tanpa cahaya atau denyut yang sebelumnya ia rasakan. Ardi menatap sekeliling, merasa dunia di sekitarnya masih terasa berbeda. Pohon-pohon tampak lebih tinggi, lebih tua, dan udara terasa lebih dingin. Ia merogoh saku celananya, mencari koin yang telah membawanya ke pasar, tetapi koin itu tidak ada lagi. Ia berlari keluar dari hutan, menuju desanya, berharap menemukan jawaban. Namun, saat ia tiba, pemandangan di depannya membuat darahnya membeku. Desa itu tetap berdiri, tetapi semuanya berubah. Rumah-rumah tampak lebih usang, jalanan dipenuhi ilalang, dan suara anak-anak yang biasa bermain di pagi hari kini tidak terdengar. Ia berjalan ke arah rumah neneknya, berharap menemukan seseorang yang ia kenal, tetapi ketika ia sampai, rumah itu kosong. Tidak mungkin, Ardi berbisik, jantungnya berdegup kencang. Ia mendapati sebuah kalender tua di dinding, dan tanggal yang tertera membuatnya terpaku. Tahun itu menunjukkan 20 tahun lebih maju dari saat ia memasuki pasar. Waktu telah mencurinya. Tubuhnya melemas, jatuh terduduk di lantai rumah neneknya. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Pasar itu telah mengambil sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan, masa mudanya, waktu bersama keluarganya,